Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fauziah, NIM 20302051117 dari kelas PB 4. Di sini, saya akan membahas tentang ketidakefektifan dan keefektifan pembelajaran daring. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena imbas pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Dikutip oleh WHO, World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Penyakit ini menyebabkan infeksi pernapasan pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. COVID-19 menyebabkan pemerintah Indonesia turut mengeluarkan beberapa himbauan politik, mulai dari social distancing, work from home, hingga pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan teknologi elektronika dengan teknologi berbasis internet. Di Indonesia, hampir seluruh sekolah dan universitas sudah menerapkan sarana pembelajaran daring ini. Bahkan, beberapa perusahaan telekomunikasi sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pembelajaran ini. Namun, pembelajaran daring yang diyakini sebagai sarana paling efektif selama pandemik nyatanya jauh dari yang kita harapkan. Banyak tenaga pengajar, siswa, dan mahasiswa kesulitan selama proses pembelajaran ini dilaksanakan. Lantas, apa saja yang menjadi alasan sehingga pembelajaran ini dinilai tidak efektif? Yang pertama, yaitu kuota terbatas. Kuota terbatas menjadi hambatan paling banyak ditemukan dalam proses pembelajaran ini. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis internet. Jelas saja untuk bisa melakukan pembelajaran secara online, baik pengajar, siswa, serta mahasiswa harus memiliki kuota untuk bisa mengakses materi yang diberikan. Namun, kebanyakan pembelajaran online dilakukan melalui media-media atau aplikasi-aplikasi yang justru memerlukan kuota yang sangat tinggi, seperti halnya video conference. Hal inilah yang menjadi kendala besar mengingat kondisi para siswa maupun mahasiswa yang belum berpenghasilan. Yang kedua, yaitu jaringan yang tidak stabil. Kendala kedua yang paling banyak dirasakan selama pembelajaran online adalah jaringan yang tidak stabil. Keberadaan fasilitas jaringan merupakan hal paling utama dalam sistem pembelajaran daring karena berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran. Keberadaan tenaga pengajar, siswa serta mahasiswa yang jauh dari jangkauan provider tentu tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Yang ketiga yaitu banyak gangguan. Pada awalnya, banyak siswa serta mahasiswa yang menanggapi pembelajaran daring ini dengan baik, karena materi yang diberikan dapat diakses di mana saja tanpa terkendala waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, justru pembelajaran ini dinilai tidak efektif karena menurunkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kemudahan dengan belajar di rumah justru menurunkan tingkat keefektifan belajar mengajar? Berdasarkan pengalaman penulis serta cerita yang didapat dari teman-teman seangkatan, belajar di rumah justru lebih sulit daripada belajar tatap muka secara langsung di ruang kelas, karena adanya gangguan yang tidak kondusif, sehingga sulit untuk bisa fokus terhadap materi yang diberikan oleh pengajar.
yaitu sulit memahami materi. Pembelajaran yang dilakukan secara online membuat para siswa maupun mahasiswa kesulitan untuk memahami materi yang diberikan. Mengapa begitu? Banyak dari mereka yang merasa kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan dosen ataupun gurunya. Beda halnya jika mereka belajar langsung secara tatap muka. Pembelajaran daring membuat mereka tidak bisa bertanya secara langsung dan jelas akibat berbagai kendala sebelumnya seperti kuota, jaringan, dan lainnya. Selain itu, hal yang sama juga dirasakan oleh tenaga pengajar. Banyak tenaga pengajar yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan materi secara maksimal selama pembelajaran daring ini. Mulai dari minimnya fasilitas tenaga pengajar hingga para siswa dan mahasiswa yang dinilai terlalu santai untuk mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran daring menjadi salah satu alasan mengapa pembelajaran online dinilai tidak efektif. Dalam pembelajaran daring, tidak semua anak sama dalam hal kepemilikan fasilitas mengingat keadaan ekonomi di Indonesia yang sangat beragam. Bagi mereka yang keadaan ekonomi orang tuanya baik, fasilitas handphone atau laptop tidak menjadi masalah yang besar. Namun, bagaimana mereka yang keadaan ekonomi orang tuanya yang tidak baik? Tentu saja ini menjadi kendala yang besar. Bagaimana si anak bisa mengikuti pembelajaran online jika handphone saja tidak punya? Selain itu, jikapun mereka punya handphone, keterbatasan kuota juga menjadi kendalanya. Lihat dari berbagai kendala yang ada, penulis berpendapat bahwa sistem pembelajaran daring tidak efektif. Maka dari itu, perlu adanya solusi agar proses belajar mengajar baik tingkat sekolah maupun universitas dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Selain itu, perlu juga adanya kesadaran dari para siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran ini sesuai waktu dan aturan yang diberikan oleh guru maupun dosen masing-masing. Dengan adanya wabah ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa kegiatan belajar mengajar secara langsung di ruang kelas tidak dapat tergantikan. Karena setidak efektif apapun belajar di ruang kelas, tenaga pengajar dapat menyampaikan materi secara langsung. Selain itu, apabila ada siswa yang tidak paham terhadap materi yang diberikan, mereka dapat bertanya secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Keefektifan pembelajaran daring. Keefektifan pembelajaran daring jauh lebih sedikit dibandingkan ketidakefektifan pembelajaran daring. Keefektifan pembelajaran daring, 1. Menjadikan seseorang pelajar menjadi lebih mandiri dalam belajar di masa depan. Dan yang kedua, menjadikan sekolah lebih dipaksa dalam menggunakan teknologi informasi secara luas dalam hal belajar. Jadi bisa kita ambil bahwa dari keefektifan dan ketidakefektifan pembelajaran daring, yang lebih banyak yaitu ketidakefektifan pembelajaran daring. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.